Halo para mahasiswa, Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat selalu para mahasiswa semuanya. Kali ini kita masuk ke sesi ke-7 mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sesi ke-7 ini, saudara-saudara semua akan mengerucut pada pembahasan mengenai proses pembentukan undang-undang. Jadi judulnya itu proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang disebut peraturan perundang-undangan itu tidak hanya undang-undang. Tapi kalau kita lihat di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang disebut peraturan perundang-undangan itu mulai dari undang-undang dasar sampai aturan lain yang paling bawah. Mulai dari aturan yang paling tinggi sampai aturan yang paling rendah. Pembahasan pada sesi ke-7 ini mengerucut pada proses pembentukan undang-undang. Untuk proses pembentukan undang-undang, saudara, ada 5 tahapan, 5 proses, mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan, kemudian pengesahan, dan terakhir pengundangan. Untuk proses pembentukan undang-undang, saudara-saudara, di tahap perencanaan dan penyusunan itu ada sedikit perbedaan. Saya berikan gambaran yang sederhana dulu ya. Nanti yang mendalamnya saudara bisa pelajari dari BMP, termasuk dari materi yang sudah kami sampaikan dan sumber-sumber lain yang bisa saudara temukan secara mandiri. Nah, kembali tadi untuk proses perencanaan dan penyusunan, saudara-saudara, itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya terdapat dalam hal siapa yang menjadi inisiatornya. Inisiatornya kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar itu bisa DPR atau bisa Presiden. Kalau DPR sebagai inisiatornya, maka proses perencanaan dan penyusunannya pertama kali itu dilakukan oleh alat-alat kelengkapan yang ada di DPR. Jadi alat kelengkapan DPR itu bisa fraksi yang mengusulkan, bisa komisi, atau bisa gabungan fraksi, gabungan komisi. Bahkan menurut Undang-Undang Dasar, satu orang anggota pun bisa mengusulkan. Itu proses perencanaan dan penyusunannya. Diawali dari lingkup yang lebih kecil, alat kelengkapan, kemudian dibawa ke lingkup yang besar, DPR-nya, DPR menyetujui, kemudian disitulah kemudian baru akan masuk ke step selanjutnya, yaitu pembahasan. Nah, pembahasan itu dilakukan oleh DPR dan Presiden sampai dengan pengesahan. Itu kalau inisiasinya dari DPR. Kemudian kalau inisiasinya dari Presiden, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dia akan perintahkan anak buahnya. Presiden akan perintahkan menteri untuk membentuk naskahnya, untuk merencanakan sampai dengan menyusun, karena yang beda itu tahap perencanaan dan penyusunannya tadi ya. Presiden top down bisa perintahkan menterinya untuk merencanakan dan menyusun peraturan undang-undang. Kemudian tahap kemungkinan keduanya selain top down, presiden yang memerintahkan, bisa juga menterinya, anak buah presiden, mengusulkan kepada presiden. Nah, anak buah presiden ini yang mengusulkan kepada presiden itu tentu sebelumnya sudah melalui tahapan perencanaan dan penyusunan undang-undang. Dan tentunya baik di DPR sebagai inisiator ataupun Presiden sebagai inisiator, itu keduanya untuk undang-undang wajib dengan naskah akademik. Jadi untuk undang-undang wajib ada naskah akademik, dan di naskah akademik itu lampirannya adalah rancangan undang-undang itu sendiri. Dan tahapan-tahapan proses yang tadi di awal saya sebutkan, mulai dari pembahasan, pengesahan, itu sama. Siapapun inisiator tetap sama. Dan terakhir pada tahap pengundangan. Nah, pengundangan itu dimasukkan ke dalam lembaran negara. Naskah normanya masuk dalam lembaran negara, dicatatkan di Mensesnek, kemudian penjelasannya itu masuk tambahan lembaran negara. Nah, begitu saudara-saudara, ini jadi panjang durasinya ya, padahal harusnya 2 menit.
Sementara begitu, saudara-saudara, semoga membantu penjelasan singkat ini. Saya berharap saudara mengelaborasikannya dengan bacaan-bacaan yang sudah dipersiapkan, termasuk hasil bacaan saudara sendiri. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.